Terlihat Yana sedang membersihkan halaman rumahnya yang sungguh sangat kotor sekali dengan daun-daun kering yang berserakan. Sepi. Dan saat itu hanya suara sapu lidinya yang nyaring terdengar di mana-mana. Sesekali saat Yana membukukan badan, dia pun kemudian menegakkan badannya kembali dan melihat ke dalam rumah. Nampaknya ada seseorang yang dia tunggu untuk keluar dari dalam rumah. Tetapi raut wajahnya terlihat khawatir dan sangat takut. Dia pun kembali melanjutkan menyapu halaman rumahnya dan kemudian suara langkah kaki yang sudah amat dia tunggu pun terdengar keluar dari rumah. "Rajin sekali anakku," ucap perempuan parubaya yang menatap tajam ke arah Yana. Yana yang mendengarkan suara itu kemudian segera menjawab sapaan tersebut. Wajah takut dan juga rasa khawatir tiba-tiba saja menyelimutinya. Yana memaksakan tersenyum dan melihat ke arah perempuan itu yang tak lain adalah ibu kandungnya. "Ya bu," ucap Yana singkat. Sampai saat ini Yana masih heran, mengapa ibunya jarang sekali tersenyum kepada siapapun, bahkan kepada dia yang jelas adalah anak kandungnya sendiri. Ibunya sungguh jarang sekali berkomunikasi ataupun bertegur sapa ketika berpapasan di jalan. Menurutnya, ibunya ini sungguh aneh dan orang-orang sekitar lebih memilih menghindari ibunya karena dikira sangat aneh dan disangka sedang mendalami ilmu hitam. Namun, Yana tidak menepis omongan tetangganya akan ibunya yang mendalami ilmu hitam. Itu disebabkan karena Yana sangat sering sekali melihat ibunya membaca sebuah kitab dan bacaan yang aneh. Juga sering memakan makanan dan minuman yang tak lazim. Hal itulah yang membuatnya takut dan juga khawatir. Selama ini dia hanya tinggal berdua dengan ibunya saja. Banyak hal yang terpikir oleh Yana. Mengapa selama ini dia tidak mengetahui siapakah bapaknya dan di mana sanak saudaranya? Dia benar-benar tidak tahu. Ingin sekali ia bertanya kepada sang ibu. Namun niat itu sering urung ia lakukan lantaran melihat ibunya saja dia sudah ketakutan. Hati yang awalnya sudah berniat untuk bertanya panjang lebar seakan hilang. Di suatu hari, berangkat untuk membantu Ibu Rati yang berada di desa sebelah karena Yana hanya menamatkan sekolah hingga sekolah dasar. Selama ini hanya pekerjaan di sekitarannya lah yang ia harapkan, dibayar pun dia sudah untung. Maklum, dia juga masih belum menikah dan ibunya juga tidak bekerja. Jadi untuk mencukupi kebutuhan rumah selama ini ya dengan cara seperti itu. Menurutnya ada beras dan makan dengan lauk pauk seadanya sudah sangat bersyukur sekali. Karena sangat iba dengan Yana, Ibu Rati yang melihat seorang anak remaja sangat rajin dan gigih dalam melakukan apapun, akhirnya ia pun mempekerjakan Yana di rumahnya. Yana pun akhirnya sampai di rumah Bu Rati. Bu Rati yang saat itu sedang mengupas bumbu dapur segera berdiri dan menghampiri Yana. "Ayo Ndu, masuk," ucap Bu Rati. Namun tiba-tiba saat mereka berdua ingin masuk ke dalam rumah, ada suara teriakan dari tetangga Ibu Rati kala itu. "Hei Ti, kamu itu jangan cari masalah di kampung sini. Ibu dari anak itu adalah dukun. Bisa-bisa celaka satu keluargamu kalau dekat dengan anak itu," ucap Sarip, tetangga Rati. Mendengarkan ucapan Sarip, Ibu Rati pun langsung merangkul Yana dan membawanya segera masuk ke dalam rumah. Ibu Rati yang melihat wajah Yana sedih, kemudian mengambil bumbu yang ia kupas tadi dan memberikannya kepada Yana. "Sudah ya Ndu, nih ayo kamu lanjutin kupas. Bantu Ibu Rati buat bumbu ya, pekerjaan hari ini sangat banyak." Yana pun yang mendengar hal itu langsung mengambil bumbu itu dan memulai pekerjaannya. Di sela pekerjaannya, Yana pun mulai bercerita kepada Rati. "Kenapa ya Bu? Kok mereka semua gak suka sama ibuku ya?" tanya Yana. Rati yang tiba-tiba mendengar pertanyaan Yana seperti itu hanya bisa tersenyum. "Biasa Ndu, sudah sifat manusia, suka dan tidak suka kepada manusia lainnya. Maka dari itu, kita harus belajar untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalau tidak suka ya sudah, mau gimana lagi? Kita kan juga tidak bisa memaksa mereka harus suka kepada kita. Jadi,
Kitalah yang harus belajar sabar menyikapi mereka. Jelas Bu Rati dan Yana pun hanya terdiam mendengar nasihat dari Ibu Rati. Yana pun kemudian pulang setelah selesai membantu Ibu Rati hari itu. Di rumah sudah banyak sekali laki-laki yang berbaju hitam dan sedang duduk di halaman depan rumahnya. Yana yang melihatnya dari kejauhan pun tak berani melanjutkan langkah kakinya. Rasa takut itu datang lagi. Dia melihat 5 orang lelaki berpakaian aneh sedang duduk dan membaca sebuah bacaan yang sungguh dia sulit untuk mengerti. Suasana saat itu sungguh panas sekali dan hawa mencekam. Yana rasakan tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat berat sekali. Ternyata suara itu semakin lama seperti geraman. Suara itu sangat menakutkan sekali dan tiba-tiba muncullah bola api entah dari arah mana yang melayang di atas mereka. Yana yang melihat bola api itu pun terkejut dan kemudian melotot lantaran bola api yang awalnya melayang sekecil itu pun meledak dan kemudian berubah menjadi sosok menyeramkan yang bermata merah saat itu. Ibunya pun muncul dari dalam rumah dan kemudian mendekati sosok tersebut. Saat keluar dari dalam rumah, ibunya kala itu membawa benda yang berisi berbagai macam bunga dan kemudian sesuatu berwarna merah di dalam gelas bening yang diletakkan di tengah-tengah bunga itu. Kemudian, sosok itu pun menghilang bersamaan dengan bunga yang dibawa oleh ibunya. Setelah itu, acara pun selesai dan kemudian mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Yana yang tahu kondisi sudah memungkinkan untuk masuk rumah pun segera bergegas. Namun belum melangkah sampai di pintu, ibunya sudah memanggilnya dari dalam. "Bersihkan benda yang ada di pojokan itu, nak," ucap sang ibu. Yana yang mendengar perintah sang ibu kemudian berjalan mendekati tempat yang akan dibersihkan. Tiba-tiba suara teriakan dari Yana membuat ibunya berlari dan mendekati sang anak tersebut. Rupanya Yana terkejut dengan apa yang akan ia bersihkan saat itu. Ya, di situ Yana melihat sebuah tumpukan daging penuh darah berserakan di sana. Ibunya kala itu tertawa terbahak-bahak. "Nanti juga kamu bakalan terbiasa kok," ucap sang ibu. Entah daging apa yang berserakan di situ. Darah yang mengalir sangat merah sekali. Pikiran Yana pun kemana-mana. Apakah cairan berwarna merah tadi adalah darah dari daging ini? Namun apa ini? Untuk apa semua ini? Pertanyaan itu terus muncul di pikiran Yana. Hari pun berlalu. Tiba-tiba datang beberapa orang yang bertamu ke rumah Yana. Itu adalah Pak Karto dan Pak Wandi. Beliau rupanya mempunyai hajat khusus datang ke sana. "Assalamualaikum." "Du, ibumu kemana?" tanya Pak Karto. Yana yang kaget dengan kehadiran mereka yang tiba-tiba itu kemudian tanpa basa-basi langsung memanggil sang ibu. Kemudian sang ibu pun keluar. Melihat kedatangan mereka bukanlah hal yang menyenangkan bagi sang ibu. "Ada perlu apa bapak-bapak kesini?" tanya ibu Yana. Pak Karto kala itu dengan wajah yang sedikit cemas menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sana. Begini, kami sebenarnya mau silaturahmi dan juga ingin menanyakan tentang anak dari Ibu Yana. Karena ada seorang pemuda yang bernama Saleh yang ingin mempersunting Yana, jadi kami di sini ingin memastikan terlebih dahulu apakah Yana saat ini masih sendiri atau sudah mempunyai calon. Jelas Pak Karto. Sang ibu yang mendengar penjelasan Karto saat itu kemudian terdiam sangat lama. Pandangan Ibu Yana kepada mereka sangat tidak nyaman sekali. Pak Wandi ya teramat sangat gelisah. Kemudian pandangan tersebut mengarah ke Yana. "Kamu sendiri gimana, Du? Ada yang mau menikahimu?" ucap sang ibu. Yana pun melihat mereka berdua dan kemudian menjawab jawaban sang ibu. Yana ikut keputusan ibu saja ya," ucap Yana. Akhirnya ibunya menyetujui lamaran tersebut dan akhirnya kemudian Yana pun menikah. Ternyata Saleh dan Yana sudah kenal sebelumnya. Hal itu terjadi di saat Yana hendak pergi ke pasar dan kemudian bertemu Saleh ketika dirinya sedang mengantar sayur. Itulah awal dari perkenalan mereka. Setahun setelah menikah, Yana dan Saleh tak kunjung memiliki momongan. Sejak Yana dinikahi oleh Saleh, Yana pun ikut Saleh tinggal di rumahnya yang berada di desa lain tapi tidak jauh dari rumah ibunya. Dan ibu Yana sejak itu pun tinggal sendiri. Saleh selama ini hanya beberapa kali menjenguk sekedar melihat kabar ibu Yana di sana lantaran Saleh merasa kasihan. Ibu Yana menjadi sendiri sejak Yana menikah. Namun ketika Saleh menyambangi kediaman ibu mertuanya tersebut, nampak pemandangan aneh di rumah itu.
Rumah itu semakin gelap dan suram, hawa panas dan juga bau anyir tercium di mana-mana. Memang Saleh ini sudah mendengar kabar kurang baik tentang Ibu Yana yang menurut warga sekitar bahwa sang ibu adalah seorang dukun. Namun, hal itu tidak membuat pandangan jijik kepada Yana sebagai anaknya. Batinnya mungkin itu hanya sekedar kabar burung saja. Dan tak lama saat mereka berada di sana, tiba-tiba terdengar suara patahan tulang yang dikunyah dengan gigi. Suara itu membuat mereka saling pandang. Suasana sepi dan suram seperti itu membuatnya sudah tidak nyaman, apalagi dibarengi dengan suara orang yang sedang makan tulang muda dan terdengar suara patahannya. Yana pun mencoba berjalan ke belakang rumah. Di dapur kala itu tidak terlihat ada seseorang di sana, hanya mereka berdua. "Bu, ibu," ucap Yana pelan. Saleh yang saat itu biasa saja pun menjadi takut dan berjalan di belakang Yana. Suara itu terdengar lagi. Saat ini suara itu berasal dari arah pekarangan belakang. Yana pun segera berjalan menuju pekarangan belakang. Jerit ketakutan dari Yana yang tak bisa dibendung. Lantaran kala itu ia melihat pemandangan yang sungguh membuatnya menjadi takut sekali. Ya, sang ibu kala itu berada di sana yang saat itu mulutnya sudah penuh dengan cairan merah serta di tangannya memegang seonggok daging serta sebuah ari-ari yang menggelantung ke bawah. Yana kemudian pingsan tak sadarkan diri. Dan sejak kejadian itu, Yana dan Saleh pun sudah tidak pernah datang ke rumah ibu Yana lagi. Saleh takut kondisi Yana akan drop jika melihat ibunya melakukan hal-hal tak lazim lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tetangganya. Saleh pun langsung berlari melihat apa yang terjadi. Ternyata teriakan itu berasal dari tetangganya yang bernama Puspa. Saleh pun kala itu juga ikut terkejut lantaran Puspa hamil sudah masuk bulan ke-7. Namun pemandangan aneh saat itu, Saleh dan Yani rasakan juga perut dari Puspa terlihat datar. Yana masih ingat betul pagi tadi saat berbelanja, perut Puspa masih besar dan terlihat jelas bahwa kehamilannya sudah besar. Namun, hal aneh terjadi. Siang itu perut Puspa tiba-tiba mengecil dan datar dan kejadian aneh itu pun sudah beberapa kali terjadi di desanya. Entah musibah apa yang sedang datang sampai-sampai ada petaka bayi hilang di dalam kandungan berulang-ulang. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba Puspa datang dan menghampiri Yana yang sedang menyapu halaman rumahnya. Dia pun terkejut lantaran Puspa datang dengan keadaan marah. "Biadab memang keluargamu, Yan. Aku pikir kamu itu baik. Ternyata bajingan. Kamu tahu kan siapa yang membuat anakku hilang? Hah? Itu semua adalah ibumu. Tapi kamu diam saja selama ini," ucap Puspa sambil menangis. Yana pun hanya bisa bersedih dengan perkataan Puspa itu. Dia saat itu hanya memilih berdiam diri dan tidak membalas cacian dari Puspa yang sudah seperti orang kesetanan. Di malam hari, saat hendak tidur, Yana pun mencoba berbicara kepada suaminya, Saleh, tentang perasaan yang selama ini ia pendam terhadap ibunya. Saleh yang mendengar kejadian demi kejadian aneh yang dialami oleh Yana pun semakin curiga dan memantapkan hati bahwa ibu mertuanya sedang mendalami ilmu hitam. Hingga akhirnya dia pun mencoba meminta masukan kepada sepupunya yang mengasuh sebuah pondok pesantren malam itu. Hari itu sungguh panas sekali. Saleh mencoba mengendarai sepeda motor dengan cepat karena merasa kasihan dengan Yana. Jarak antara rumah dan sepupunya itu lumayan jauh hingga akhirnya mereka berdua tiba dan langsung menemui sepupunya yang saat itu sedang bersantai di musola kecil. Saleh dan Yana pun menceritakan semua yang terjadi dan dialami di desanya dan tentang kejadian hilangnya janin yang berada di dalam kandungan secara tiba-tiba. Kemudian ayah mertua dari sepupunya pun mendekati Saleh dan Yana dan menceritakan kejadian yang sama persis dialami oleh salah satu desa yang juga terdapat kejadian banyak bayi dalam kandungan yang tiba-tiba saja hilang. Dulu sudah ada kejadian yang sama seperti itu. Banyak bayi yang masih berumur 7 bulan tiba-tiba hilang di dalam kandungan. Ternyata setelah ditelusuri warga, ada salah satu orang yang mendalami ilmu Sabdo Pandito Songo. Ilmu itu adalah ilmu hitam yang lumayan tinggi dan yang punya atau yang belajar ilmu itu bisa membuat orang linglung, bahkan berperilaku seperti orang gila, sakit-sakitan sampai mati. Nah,
Ilmu itu yang melakukan syaratnya macam-macam. Salah satunya ya harus bisa makan bayi yang masih berada di dalam kandungan supaya ilmunya tambah sempurna dan kebal. Mendengarkan penjelasan dari ayah mertua sepupunya tersebut, Yana pun semakin kuat dan secara gamblang menceritakan tentang perilaku sang ibu. Tingkah laku ibunya yang sungguh membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Tingkah laku yang juga tidak lazim dan juga pernah beberapa kejadian disaksikan langsung oleh kedua matanya. Hingga akhirnya Saleh dan Yana pun diberikan sebuah air yang sudah dibacakan ayat. Beliau berpesan bahwa jangan sampai sang ibu tahu tentang air tersebut. Campurlah air itu ke air minum ibumu, kalau bisa air untuk mandi. Dan setelah itu mereka berdua pun pulang dengan membawa sebotol air tersebut. Sesampainya di rumah, Yana hendak istirahat setelah membuatkan Saleh secangkir kopi panas. "Mas, apa harus besok ya?" tanya Yana. Saleh yang melihat raut wajah khawatir Yana hanya bisa tersenyum dan juga memeluk sang istri. "Besok setelah sholat subuh, Mas akan ke sana sendirian tanpa kamu. Airnya akan aku taruh di bak mandi. Itu jalan satu-satunya, karena kalau Mas pikir hanya untuk mandi saja air ini bisa terpakai, ya Mas juga nggak susah-susah untuk menuang air ini. Lagi pula ibu kan bangunnya selalu siang, jadi kemungkinan ketahuan ya itu kecil sekali," jelas Saleh kala itu. Azan subuh pun berkumandang. Selesai melaksanakan sholat, Saleh dengan cepat berjalan menuju ke rumah ibu Yana. Sesampainya di dekat rumah ibu mertuanya itu, Saleh melihat sekitar dan memastikan jika tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Melihat rumah yang masih terkunci dan hening, Saleh pun dengan cepat berjalan menuju ke belakang rumah. Dirasa aman, segera Saleh pun menuang air tersebut ke bak mandi, dan setelah selesai Saleh pun hendak langsung pergi. Tiba-tiba terlihat wanita yang berdiri di pojokan rumah. Kala itu wajahnya tertutup dengan rambutnya yang sangat panjang dan lebat. Kaki Saleh sudah bergetar hebat, keringat dingin pun sudah membasahi kening dan bahunya. Dia hanya takut jika sang ibu mertua mengetahui hal itu. Namun perempuan baru saja yang dia lihat itu sangatlah aneh, dan dirasa keadaan sudah sangat menakutkan dan membuatnya tidak bisa berlama-lama di sana. Saat Saleh sudah berjalan jauh, dia pun kaget setengah mati lantaran kala itu ia melihat banyak bayi yang merangkak mendekat kepadanya dari arah depan, dan sekujur tubuh bayi itu penuh dengan darah. Saleh tak kuasa melihat rupa dari bayi-bayi tersebut yang sungguh sangat mengenaskan, dan tanpa berpikir panjang Saleh pun berlari sambil menutup matanya hingga akhirnya dia pun sampai ke rumah dengan selamat. Yana yang sudah menunggu dari tadi kemudian bernafas lega, bersyukur suaminya kembali tanpa ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, beberapa tetangga ibunya pun datang berkunjung ke rumah Yana. Tanpa dia ketahui, ibunya sudah sakit parah selama ini. Tetangganya yang sering mendengar suara rintihan dari sang ibu hanya bisa mendengar dari luar rumah dan tidak berani mendekat dikarenakan takut. Dan akhirnya beberapa dari mereka pun memutuskan untuk mendatangi Yana dan mencoba untuk memberi kabar kondisi sang ibu. Tanpa basa-basi lagi, Yana pun langsung berangkat ke rumah sang ibu setelah mendengar kabar tersebut. Di sana sudah terlihat sang ibu merintih dari dalam kamar. Warga pun baru berani mendekat saat Yana sudah berada di sana. Alangkah terkejutnya Yana saat melihat kondisi sang ibu yang kala itu sungguh sangat mengerikan. Seluruh kulitnya bersisik dan dari kupingnya keluar darah yang sungguh amis tanpa henti. Ibunya terus merintih kesakitan dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Dan karena melihat kondisi sang ibu yang seperti itu, Yana pun memutuskan untuk menginap di sana dan merawat sang ibu, namun tanpa ditemani oleh suaminya. Saleh lebih memilih untuk tidur di rumahnya sendiri, kemudian datang lagi di esok harinya. Malam itu sang ibu pun memanggil Yana dengan rintihan yang sungguh membuat telinga sangat geli. Ibunya memanggil dan menyuruh Yana untuk membersihkan sesuatu di ruangan belakang. Yana tidak pernah selama ini menyentuh ruangan yang selalu dipakai sang ibu semedi itu. Selain gelap, hawa lain terasa sekali di ruangan itu. Tolong kamu bersihkan, Yandu," ucap sang ibu kala itu. Yana pun tidak mengerti maksud sang ibu, hanya saja dia merasa tidak enak saat itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menunggu sang suami. Di keesokan harinya, Saleh pun mencoba membuka ruangan itu yang temboknya penuh sekali dengan tulang. Entah tulang apa, nampak gelap sekali karena jendela ditutup oleh triplek yang dipaku kuat.
Saleh pun mencoba membuka triplek tersebut agar cahaya mentari saat itu bisa masuk. Dan saat triplek tersebut terlepas, cahaya dengan cepat masuk ke dalam kamar. Sungguh di luar dugaan Saleh dan Yana bahwa tempat itu hanyalah tempat biasa yang dipakai untuk semedi saja. Ternyata tempat itu adalah tempat yang sungguh sangat mengerikan. Terdapat tulisan-tulisan kecil yang memenuhi seluruh tembok ruangan itu. Tulisan tersebut seperti tulisan Jawa kuno yang mana ditulis dengan tinta merah dan diakhiri dengan simbol-simbol yang aneh. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Saleh dan juga Yana pun langsung membersihkan tempat itu. Hingga malam hari pun tiba. Rupanya Saleh kala itu masih melakukan bersih-bersih di ruangan itu. Ia pun mencoba menghilangkan tulisan-tulisan aneh itu dengan mengecat kembali ruangan tersebut. Dan setelah selesai dan menunggu kering, Saleh pun berpamitan kepada istrinya dan kemudian pulang. Tatapan Yana kala itu sangat khawatir lantaran ibunya sudah tidak merintih lagi dan darah yang keluar dari kuping sudah berhenti mengalir. Sesekali Yana melihat nafas sang ibu yang ternyata masih berembus. Dan karena dirasa Yana pun mulai lelah dan mulai berpikir aneh-aneh, maka ia pun istirahat dan tidur. Dan pada tengah malam, terdengar suara seseorang berjalan ke arah dapur. Yana pun mulai bangun dan mendengar dengan jeli apakah hanya mimpi atau memang ada suara langkah kaki saat itu. Dan ternyata benar. Dia mendengar suara langkah kaki yang sedikit diseret. Srek, srek. Yana semakin mendengarnya dan kemudian berdiri melihat apakah itu adalah sang ibu yang memang hendak ke kamar mandi. Namun saat dia menengok ke kamar sang ibu, kala itu ibunya sedang tertidur pulas dan tidak kemana-mana. Lantas suara langkah kaki siapa tadi? Yana pun memberanikan diri berjalan ke arah dapur untuk melihat siapa yang berjalan tadi. Namun saat ia berada di dapur, dia tidak melihat siapapun yang berada di sana. Dan karena dirasa aneh, Yana pun segera kembali ke dalam kamar dan meninggalkan kejadian itu berlalu begitu saja. Namun di saat dia ingin membalikkan badan, tiba-tiba ada yang memegang bahunya. Sebuah sentuhan yang sangat dingin terasa di pundak kanannya kala itu. Yana mulai gemetar dan tak sanggup untuk melihat ke belakang. Rasa penasaran Yana sangat besar, seimbang dengan rasa takut yang muncul kala itu. Karena dirasa mungkin itu adalah orang atau tetangganya, Yana pun mencoba untuk memberanikan diri melihat siapa yang telah memegang pundaknya. Dan saat ia menoleh, Yana kala itu hanya bisa terkejut. Tatapannya tidak bisa lepas dengan sosok yang ia lihat saat ini berada di depannya. Badannya menggigil dan juga wajahnya menjadi pucat. Hal itu dikarenakan ia melihat sosok yang menyerupai sang ibu namun dengan rahang yang patah berada di depannya. Tak kuasa lama-lama Yana melihat sosok itu, ia pun kemudian berlari ke kamarnya dan meninggalkan sosok seram itu di dapur. Keesokan harinya, Saleh nampak cemas dan juga bingung. Yana yang melihat suaminya bertingkah aneh itu pun menjadi penasaran. Ternyata saat Yana bertanya, Saleh langsung menyeretnya ke ruangan yang mereka bersihkan kemarin. Penampakan yang aneh terlihat jelas di depan mata mereka. Tembok yang sudah dicat oleh Yana kemarin muncul tulisan aneh bersimbol itu lagi. Hari pun berlalu dan kemudian ibu Yana pun akhirnya meninggal dunia. Yana menemukan sang ibu meninggal saat dirinya tengah memasak dan terdengar suara sesuatu yang terjatuh dari kamar. Ternyata itu adalah ibunya. Kondisinya sangat memprihatinkan sebab ibu Yana meninggal dunia dengan keadaan mata melotot dan mulut menganga. Sepeninggalan ibunya, Yana dan Saleh kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mereka pun mengatur jadwal untuk pulang ke rumah Yana dan ke rumah Saleh. Namun perasaan mereka sangat tidak nyaman saat menginap di rumah Yana. Kejadian itu pun dialami oleh Saleh sendiri. Dalam tidurnya, Saleh sering didatangi oleh sang ibu mertua yang menyuruhnya untuk jangan pernah tinggal di rumah tersebut lantaran rumah itu sudah kotor. Bahkan tak hanya sekali, Saleh sudah berkali-kali bermimpi saat ibu datang menyampaikan bahwa rumah itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja untuk ditinggali. Bahkan sering juga Saleh diajak ke ruangan yang dipakai ibu mertuanya dulu bersemedi dan melihat sang ibu menuliskan tulisan-tulisan aneh yang sama persis dengan tulisan tersebut, memakai darah dan jarinya. Semua terasa sangat nyata dan seperti bukan mimpi. Berbeda dengan Yana, dia seringkali dengan mata kepalanya sendiri melihat ada seseorang yang memasak di tengah malam, mandi di kamar mandi saat dini hari, dan juga menembang di latar rumahnya. Sosok itu seringkali nampak dan menyerupai sosok sang ibu.
Dan karena dirasa rumah itu tidak nyaman lagi, maka Yana dan Saleh pun memutuskan untuk merobohkan bangunan dan menyumbangkan tanah tersebut agar menjadi tanah makam warga desa tersebut. Setelah itu, Yana dan Saleh pun tinggal di rumah Saleh dan beberapa tahun kemudian mereka pun dikaruniai anak kembar. Mereka akhirnya hidup bahagia. Selesai. Ya itu dia kisahnya teman-teman. Wow, kisah nyata ya. Jadi ini berdasarkan kisah nyata. Jadi cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah ini ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa diambil. Dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah horornya, masih bersama Ilo Bercerita.